Dalam konteks transisi energi, pendanaan menjadi salah satu faktor yang erat kaitannya dengan mengapa bauran transisi ini tidak memiliki progres yang begitu signifikan. Sepanjang 2024 hingga 2025, perjalanan Enter Nusantara dalam mengkampanyekan transisi energi memulai babak baru. Meskipun kami sudah mulai aktif menyuarakan sektor pendanaan bank terhadap batubara sejak tahun 2023, dimulai dari campaign bersama Market Force untuk Standard Charter, bersama dengan Greenpeace Indonesia untuk menekan pendanaan terhadap Adaro, kami melihat bahwa keseriusan sektor bank nasional untuk menjadi climate heroes masih hanya sebatas angan-angan saja. Kita mencoba menyasar ke anak muda, di mana bank-bank ini mereka belum transparansi terhadap anak muda bahwa pembiayaan industri batubara itu ternyata dilakukan oleh pihak bank tersebut juga. Nah, kita akan berupaya untuk mencoba beraudiensi untuk menceritakan terkait industri batubara ini sebenarnya seperti apa sih untuk kerusakannya, dan kita berharap dari bank-bank ini turut bisa berhenti mendanai industri batubara, dan yang paling kita utamakan adalah pihak bank-bank ini bisa beralih pendanaan dari energi fosil ke energi terbarukan. Jadi saat ini kan bank-bank ini lagi mendanai industri batubara. Nah, kita akan mencoba menuntut mereka untuk bisa beralih ke pendanaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, seperti itu. Industri batubara ini memiliki dampak yang sangat parah, dan di situ didukung oleh bank-bank Indonesia gitu. Nah, dari penjabaran tersebut, akhirnya ada beberapa nasabah ini yang mulai sadar dan dia mencoba untuk berkampanye juga secara mandiri, di mana mereka juga bisa melakukan kampanye secara online di sosial media mereka, dan mereka juga mulai mengisi petisi juga bahwa mereka sekarang sudah mengetahui nih bahwa bank-bank Indonesia ternyata masih mendanai industri batubara, dan mereka juga berharapnya dari campaign kita ini berhasil untuk menekan pihak bank untuk mereka bisa berhenti mendanai di industri batubara dan beralih ke energi terbarukan untuk pendanaannya, seperti itu. Masih banyak orang awam atau kalangan menengah dan kalangan ke bawah itu yang masih belum mengetahui bahwa industri batubara ini didanai oleh bank-bank yang ada di Indonesia, terutama bank BUMN, dikarenakan tidak adanya transparansi dari pihak bank yang mungkin dia seharusnya bisa mengedukasi ya bahwa bank ini juga mendanai industri batubara, karena melihat dari report-report mereka pun juga tidak ada gitu untuk penjelasan terkait sebenarnya uang yang ada di bank ini diputar kemana sih. Nah, itu tidak ada. Itu yang terkadang menjadi tantangan terberat kita juga ya, bahwa kesadaran masyarakat itu masih minim dikarenakan memang tidak adanya transparansi dari pihak bank. Terus yang kedua, di saat kita melakukan kampanye dan kita mencoba untuk beraudiensi kepada pihak bank dengan menjabarkan beberapa data yang sudah kita temukan, data dari hasil survei, dari hasil petisi, itu dari pihak bank kayak susah banget untuk ditemuin, dan hampir banyak mereka menolak untuk bisa bertemu dengan kita. Itu yang juga salah satu alasan kita, alasan tantangan bagi kita, di mana kita susah banget untuk bisa beraudiensi dengan pihak bank bahwa kita mau menunjukkan nih ada banyak data dari industri batubara yang itu mempunyai dampak buruk, dan banyak juga dari audiens atau dari nasabah muda yang mereka sebenarnya juga menuntut pihak bank untuk beralih ke energi terbarukan pendanaannya, tidak mendanai ke industri batubara lagi gitu. Udah banyak bank-bank di luar atau bank internasional yang mereka sudah mempunyai undang-undang sendiri atau mempunyai peraturan internal di mana mereka sudah meminimalisir untuk pendanaan untuk investasi ke pendanaan industri batubara, dan mereka mulai beralih ke pendanaan energi terbarukan. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita harapkan untuk campaign ini bisa berhasil di kemudian hari, entah itu tahun ini, entah itu tahun depan, dan kita berharapnya secepat mungkin sih untuk pihak bank mulai sadar dan bisa menghentikan
pendanaan ke industri batubara dan beralih ke energi terbarukan. Seperti itu. Pendanaan alternatif untuk transisi energi merupakan salah satu solusi yang bisa didorong untuk membuktikan kepada publik dan pemerintah bahwa inisiatif kolektif untuk membangun perubahan dalam mitigasi dan adaptasi di sektor krisis iklim bisa dimulai dari skala yang kecil, datang dari inisiatif masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Ini semua mencerminkan asas berkeadilan yang seharusnya bisa dijadikan contoh dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan. Kita sering dengar, sedekah itu memberkahi. Tapi sedekah yang satu ini, dia nggak cuma memberkahi kantong amal kita, tapi juga memberkahi tagihan listrik masjid. Inilah inisiatif sedekah energi yang lahir dari sebuah pemahaman sederhana. Ibadah seharusnya tidak membebani bumi. Masjid, sebagai pusat spiritual umat, harusnya juga menjadi role model dalam menjaga lingkungan. Melalui panel surya, kita tidak hanya menyediakan penerangan untuk sholat, tapi kita mewujudkan ayat suci tentang Khalifah fil Ard, menjadi penjaga di muka bumi. Green finance itu memang penting banget sih, karena sejauh ini kita juga lagi mencoba gitu ya, apakah green financing ini bisa membiayai community driven renewable energy gitu. Yang kita lakukan sekarang kan sebenarnya financing iya, cuma sumbernya filantropi gitu kan, ya kan. Jadi kita ada filantropi yang dialokasikan untuk solarisasi masjid. Nah kembali lagi tadi kayak skalanya emang akhirnya jadi limited gitu kan. Nah potensinya sebenarnya mungkin kalau dari sisi keuangan itu untuk meningkatkan skalabilitas dari inisiatif-inisiatif seperti sedekah energi itu lewat instrumen keuangan hijau yang lain juga gitu. Jadi gimana kita mengeksplorasi misalnya green bond gitu ya. Green bond dipakai, tapi sejauh ini yang dilakukan adalah green bond itu dipakai untuk pembiayaan infrastruktur renewable yang besar-besar gitu kan. Kalau dari saya ya, refleksi personal sih kayaknya ketika kita mau memulai inisiatif lingkungan yang penting dimulai dulu aja. Jadi kebanyakan orang kayaknya, termasuk dulu saya waktu sekian tahun lalu kayak mau mulai sebuah inisiatif gitu ya, itu refleksinya selalu kita terlalu banyak berpikir gitu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dibutuhkan oleh aksi lingkungan atau iklim sekarang itu adalah aksi gitu kan. Jadi aksi dulu aja, pembelajarannya akan datang bersamaan dengan aksi itu gitu. Tapi yang penting ketika kita membangun sebuah inisiatif atau project gitu, atau program, itu ada refleksi-refleksi yang menyertainya gitu kan. Hingga saat ini, inisiatif sedekah energi sudah berhasil menerangi 5 masjid. Pendanaan alternatif dengan menggunakan filantropi Islam merupakan langkah nyata dalam mendorong transisi energi. Pagi itu, kami mengunjungi Dukuh Kedungrong, desa kecil di perbukitan Kulon Progo. Kami datang untuk melihat sebuah keajaiban, bagaimana warga di sini bisa lepas dari jerat krisis listrik bukan dengan bantuan besar, tapi dengan kekuatan mereka sendiri. Tahun 2001, tragedi longsor memukul Dusun Kedungrong. Namun, dari puing-puing trauma itu, lahir sebuah ide yang mengubah nasib, energi mandiri. Ini Mbak, kalau saya pinginnya nanti sudah punya legalisasi, kita bikin proposal yang generator yang sebelah sana. Itu kalau aku diusulkan turbinnya masih itu, generator, panel kontrol sama balas kayak yang sini. Nanti listriknya mesti enak Mbak, ya operasikan enak. Awal ada Pico Hydro itu risetnya KKN UGM. Dulu posisinya di sini Mbak. Apa Pak? Posisinya di samping. Oh di situ. Kayak ada pipa toh. Itu, ya itu posisinya kayak gitu. Tapi jajar dua gini. Oh.
Menghasilkan daya 450 untuk penerangan jalan dari jembatan sana itu sampai ke bawah. Itu kurang lebih selama 1 tahun 6 bulanan. Aku belajarnya bertahun-tahun Pak itu. 2012 sampai 2025. Baru ketemu sekitar 3 bulan yang lalu. Oh, aku buka air harus sekian. Gubernur ini saya buka sekian. Nah. Alhamdulillah semenjak adanya PLTMH itu masyarakat itu bahu-membahu merasa memiliki. Jadinya apa? Kita itu rasa gotong royong, rasa guyub rukunnya itu justru malah tumbuh dari semenjak adanya PLTMH. Tapi, semua kerja keras ini terbayar lunas. Pengurangan biaya listrik yang mereka rasakan sangat besar. Listrik dari sungai ini kini tidak hanya menerangi rumah, tapi juga menghidupkan usaha bengkel Pak Suparman dan usaha pengrajin kayunya Pak Supriyadi. Lalu, bagaimana operasionalnya berjalan? Tidak ada pinjaman bank besar, hanya ada sistem iuran swadaya yang kami sebut model pendanaan hijau paling bersahaja. Pengelolaannya ya itu swadaya. Jadi dengan iuran atau iuran kalau saat ini itu kan 12.000 per kakak per pemakai seperti itu. Jadi uang tersebut digunakan untuk operasional dan juga perawatan dan seperti itu ya. Berarti berapa kakak tuh Bu? Sekitar 46 kalau 45 ya. Ya sekitar itu. Terus awalnya ya baru 5.000, kemudian 7.000, 10.000, terus akhirnya 12. Itu per bulan? Per lapanan. Nek lapanan itu misalnya hari Selasa Kliwon. Nah nanti Selasa Kliwon berikutnya sekitar 35 hari. Nah itu baru bayar lagi. Jadinya 1 tahun tidak ada 12, hanya sekitar 10. 10 kali ya itu. Di pusat kota Sumedang, dengan megahnya, berdiri 3 universitas ternama di Indonesia. Cepatnya pembangunan seiring berkembangnya waktu, 30 menit dari padatnya kota itu, terdapat satu desa yang masyarakatnya hidup dari beternak sapi dan mendapatkan kemandirian energi. Jadi perkenalkan, aku Firdaus Ilham, bisa dipanggil Ilham. Aku sebagai founder atau project leader dari Ground to Gas yang kita laksanakan dari Januari hingga September 2025. Oke, di sini seperti yang kita bisa lihat ada biodome berukuran 10 meter kubik. Ini dibangun oleh masyarakat lokal di Desa Urgombong, Kabupaten Sumedang, di mana kita menggunakan kotoran sapi sebagai biomass untuk nanti bisa dihasilkan biogas untuk 3 rumah gitu. Sebelum ini kita survei ke masing-masing desa gitu, terutama di Jawa Barat ya. Dan ternyata di Desa Urgombong ini, Kabupaten Sumedang, terdapat banyak sentra. Yang pertama tahu Sumedang, dan yang kedua adalah peternakan sapi gitu. Jadi kita survei dan ternyata kotoran sapi ini bisa dipakai untuk energi biogas. Jadi kita memanfaatkan hal tersebut untuk sebagai salah satu solusi keberlanjutan. Inisiatif kolaborasi sekelompok anak muda di Ground to Gas bermula dari perjalanan mereka di National Student Conference pada tahun 2024. Mereka melihat potensi besar di balik limbah itu, dan dari situ lahirlah ide membangun biodome, tempat pengolahan limbah kopi dan sapi menjadi biogas. Alih-alih menunggu bantuan pemerintah, para mahasiswa mengusulkan pendekatan green financing berbasis komunitas dengan berkolaborasi bersama masyarakat di Desa Haur Gombong. Assalamualaikum, nama saya Ibu Dedeh, ibu rumah tangga ya, sambil ngurus sapi juga, ibu rumah tangga juga gitu. Sebelumnya pernah punya dari pemerintah, cuman ukurannya kecil, nggak seperti yang sekarang. Sebelum ada biogas, kalau habis LPG itu 3, sekarang mah
sebulan teh masih ada, irit banget. Ada dibantukan sama biogas itu. Dengan inisiatif pembangunan biodom ini, warga bisa menghemat pembiayaan kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar lingkungan mereka. Keberhasilan proyek ini menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas warga. Mereka belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari atas, tapi bisa dimulai dari bawah, dari tangan mereka sendiri. Cerita desa ini menjadi bukti bahwa keberlanjutan bukan sekedar konsep, melainkan aksi nyata, sederhana, mandiri, dan bermakna bagi kehidupan bersama dengan semangat kolektif yang dibangun bersama. Jauh berkelana di daerah 3T di Sumatera Barat, yang kini status daerah 3T-nya sudah dicabut oleh pemerintah. Berlayar selama lebih dari 7 jam, kami sampai di Mentawai. Di Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, terdapat 3 pembangun pembangkit listrik biomasa, yaitu di Desa Saliguma, Madobak, dan Matotonan. Namun, ketiganya tidak dapat berproduksi lagi. Saya Jai Dinas ya untuk awal pembangkit listrik yang ada di Mentawai, yang pertama itu dari diesel ya. Nah dari diesel sendiri itu hanya orang-orang tertentu, yang dimana hanya orang-orang mapan yang bisa dapat diesel. Dan setelah diesel adalah pembangkit listrik dari bambu. Nah dari bambu ini itu tidak bertahan lama, itu hanya bertahan selama 1 tahun. Dan penyebab terjadinya ketidakberlanjutan pembangkit ini itu karena ketidakadanya kepengurusan lanjut dari PT tersebut, sehingga dari PT tersebut tidak berlanjut secara lama gitu ya. Kemudian baru adanya beberapa panel surya, namun hanya beberapa yang ada. Masyarakat di sini mulai menerima listrik kalau dari PLN mulai tahun berapa aja? Itu sudah tahun 1996 kalau nggak salah aja. Karena PLTBM tidak beroperasi dan mangkrak, akhirnya ESDM membangun pembangkit listrik bertenaga surya yang berada di Desa Matotonan. PLTS ini diperuntukkan mengaliri listrik lampu untuk 200 rumah. Saat PLTS masuk, ESDM menghibahkan PLTS ini untuk desa dengan mempersiapkan 1 orang petugas yang dilatih untuk bertanggung jawab terhadap PLTS tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Levi Segioni. Yang pertama di sini kami cukup bangga lah ya, senang sekali karena sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa akan ada penerang yang menggantikan lampu togok seperti itu. Jadi kami khususnya warga masyarakat Mentawai khusus Matotonan cukup bangga sekali, sangat senang merasakan yang namanya PLTS ini. Jadi yang paling menariknya itu biaya pun tidak terlalu banyak dimakan. Hanya kita mengharapkan dari sumber matahari aja. Namun seiring berjalannya waktu, petugas tersebut tidak melanjutkan tugasnya dan petugas digantikan dengan transfer knowledge yang tidak tersampaikan. Petugas desa melahirkan inisiatif untuk urunan sebanyak Rp5.000 per rumah untuk uang upah petugas PLTS. Dalam inisiatif ini, kepala desa menginisiasi untuk mengalokasikan budget sebesar Rp500.000 per bulan untuk petugas PLTS. Hadirnya listrik menjadi cita-cita besar masyarakat di Desa Matotonan. Dengan sumber daya energi matahari yang melimpah, akses yang terbatas, inisiatif dalam memperpanjang teknologi energi terbarukan mampu diciptakan lewat pembiayaan hijau. Menciptakan alternatif pembiayaan skala masyarakat di mana urunan menjadi solusi kontribusi supaya energi ini bisa tetap dinikmati oleh masyarakat. Nama saya Abdul Rahim dari Matotonan. Di PLTS itu petugas. Nah, Bapak boleh ceritain nggak kondisinya sekarang itu seperti apa si PLTS-nya? Kondisinya tidak stabil, banyak yang rusak. Nah, dulu sebelum ada PLTS, kondisi di Matotonan sendiri seperti apa? Gelap. Gelap karena nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Setelah ada PLTS, Pak, bagaimana sih kehidupan di Desa Matotonan sendiri gitu? Ada berapa kakak dan ada berapa rumah yang teraliri oleh PLTS-nya? 236.
Kisah dari Mentawai ini adalah cerminan masa depan energi Indonesia. Ketika pembiayaan hijau menjangkau masyarakat adat, maka transisi energi menjadi lebih inklusif, adil, dan berkeadilan iklim. Perjalanan para Ina untuk menggapai mimpi yang sederhana, mendapatkan akses air dengan mudah dari pekarangan rumahnya, ditempuh melalui pendidikan sekolah rakyat, advokasi kolaborasi multi-stakeholder, inisiatif APBD untuk pembangunan energi terbarukan. Langkah ini mencerminkan transisi energi yang berkeadilan berbasis komunitas. Inisiatif yang muncul dari akar rumput mampu menghadirkan solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk semua pihak. Saya Muhammad Juwaini, biasa dipanggil Duen atau Duen. Saya dari asli sini, Lombok Timur. Jadi dari pengalaman bahwa ternyata pengelolaan hutan, pengelolaan air itu selama ini tidak adil bagi perempuan. Nah, dari pengalaman itu kemudian kita berpikir pengelolaan sumber daya alam secara umum, kemudian pengelolaan lingkungan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa dari pengalaman tata kelola air itu, jika itu baik bagi perempuan, ternyata itu baik bagi semua, tapi tidak sebaliknya. Ya, kalau yang kami lakukan sih tidak banyak, mau dua ya, tapi sedang proses. Yang satunya 1 unit solar water pump. Itu keputusannya di ibu-ibu perempuan di Desa Pandan Indah, Lombok Tengah itu, karena memang bagian selatan Lombok ya, hulu Lombok ini ada di Rinjani satu-satunya. Rinjani itu ada di utara, artinya semakin ke selatan semakin kering, semakin susah airnya. Nah, salah satu desa di Pandan Indah itu mengalami krisis air. 2015 mereka dapat bantuan sumur bor dari Kementerian SDM. Yang waktu itu kemudian pembangkitnya menggunakan genset diesel, menggunakan bahan bakar solar besar itu. Apakah aman? Ya, baru 0, sekian persen aman. Artinya kalau genset ini hidup, naiklah airnya. Nah, kemudian persoalannya tidak selalu hidup genset ini. Kenapa? Dia pakai solar. Pom bensin jauh dari situ, itu di pelosok, jauh dari pom bensin. Sudah gitu solar ini sering langka. Sudah gitu karena jauh dengan medan yang seperti itu, sampai di situ harganya sudah tidak normal. Kalau berapa harga solar sekarang? Yang jelas sudah berlipat naik harga solar di situ untuk 1 botol. Dan siapa yang punya uang untuk beli solar, lalu genset ini hidup, maka air itu ke rumah dia. Nah, makanya kita bilang baru 0, sekian krisis air ini teratasi, karena masih ada hubungannya dengan kemampuan finansial. Kalau kita lihat kemampuan finansial, kalau di kampung itu aduh, iuran 1.000-2.000 itu susah. Nah, yang namanya uang di daerah-daerah seperti itu susah. Betul. Buru-buru mau pakai beli solar gitu kan, sampai akhirnya muncul keputusan. Ketika kita kan juga kemudian melatih tentang kasih pengetahuan yang mendatangkan ahlinya tentang energi terbarukan dan sebagainya. Jadi juga proses belajar ya, kita mix gitu, selain dari proses di desa, kita juga sambil memikirkan pengetahuan apa ya yang dibutuhkan ibu-ibu ini. Kami juga sambil terus berusaha menghubungkan dengan orang-orang yang ahli di bidang-bidang yang relevan dengan persoalan yang mereka hadapi gitu. Nah, sampai akhirnya ketemulah
tenaga ahli di SMKN 1 Lingsar itu yang dia, kami dapat kabar itu memang dia ahli, sekolahnya dia itu saya lupa kalau nggak salah itu di Perancis. Dia ngambil memang konsentrasi itu energi terbarukan gitu. SMK 1 Lingsar ya? Ya, Pak Irwan namanya. Kami cuma tahu bahwa ada krisis air, ada potensinya. Nah, tapi kemudian Bapak bilang ini sangat bisa, berarti udah matching ini. Kalau kita mau bicara ideal mungkin sekitar 40-an juta nih biayanya. Nah, tapi kawan-kawan punya budget nggak? Gemalang nih, nggak punya duit buat biaya ini. Apalagi warga yang mau iuran 1.000-2.000 aja susah. Nah, di situ lagi bergulir diskusi. Yuk, kita ngobrol dengan Kades. Kita advokasi ke desa. Gimana cara advokasinya? Oke. Kalau begitu kita butuh memampukan ibu-ibu ini tentang dasar-dasar advokasi, gitu kan? Kita perkenalkan yang namanya advokasi. Sampai akhirnya mereka punya pemahaman. Oh bisa ya? Ya kita bilang, Ibu, itu uangnya ibu-ibu. Dari mana datangnya? Itu belanja di warung kan? Iya. Beli apa aja? Di sabun, di odol. Baru punya HP? Iya, beli HP. Tahu nggak ibu-ibu? Harganya itu sudah termasuk pajak yang ibu-ibu bayar. Pajak itulah yang muncul menjadi kas negara. Itulah yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ada juga yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Uangnya ibu-ibu itu bukan uang siapapun. Itulah yang mereka kelola, yang digunakan untuk menggaji mereka sebagai penyelenggara negara, sebagai pemerintah yang tugasnya itu ngurusin kita. Berarti boleh dong kita minta pompa tenaga surya ini dibiayai dari, sangat boleh, itu uangnya ibu-ibu. Justru salah pemerintah itu menganggarkan untuk hal-hal yang bukan kebutuhannya ibu-ibu. Ibu-ibu ini warga negara, ibu-ibu bayar pajak yang kemudian dikelola jadi anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah. Ya justru harus menjawab kebutuhan penggunaan anggaran ini. Salah kalau mereka bikin apa, beli apa, dan itu tidak dibutuhkan oleh warga desa. Pasti boleh. Ya sudah, yuk kapan kita ketemu kepala desa? Ya baiknya sih ketemu kepala desa, tapi kemudian juga nanti ketemu aparat pemerintah desa. Ikut musyawarah dusun. Ibu-ibu harus ikut musyawarah desa, ikut musyawarah perencanaan pembangunan desa, musyawarah Bangdes. Nanti di situ usulkan. Kalau mereka tolak, jelaskan asal muasal uang yang mereka sedang atur-atur itu. Jalan ceritanya uang ini bisa terkumpul di desa itu seperti apa? Ibu-ibu ungkap itu. Nah, rupanya meskipun nggak mudah, tapi akhirnya kan dianggarkan. Jadi kemudian pemerintah desa hubungi kita, berapa ini? Ya ini rancangan RAP kami dikasih sama tenaga ahlinya. Ya silahkan bagaimana desa mengelola anggaran ini. Tapi Gema Alam nggak ikut-ikut dalam proyek ini ya, kita bilang gitu. Silahkan, itu proyeknya desa bersama warga. Nanti didukung oleh tenaga ahli. Gema Alam tidak nanganin proyeknya desa ini. Gitu. Silahkan kelola sendiri. Urusan kami adalah bagaimana kebutuhan untuk mengatasi krisis air ini teratasi, dan kami mengusulkan ini pakai energi terbarukan. Di sini potensinya sinar matahari. Perempuan hebat, bumi lestari. Gelar Alam, sebuah kesepuhan yang kaya akan budaya. Mulai dari budaya panen hanya dilakukan setahun sekali, tidak dijualnya beras hasil panen, budaya berpakaian, hingga budaya berpindah. Namun, walaupun kesepuhan ini berpindah-pindah,
Sejak 1997 tidak pernah berpindah dari sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, yaitu PLTMH. Awalnya kita kalau tempat sih masih tetap, cuman bertambah aja, bergeser kampung ke sana, ke Gelar Alam. Jadi kalau dihitung kepala keluarga, sekarang dapat menerangi lebih dari 600 kepala keluarga yang 3 unit ini. Kemudian untuk iuran pungutan dari warga untuk pemeliharaan. Sebagai anak muda kami percaya bahwa inisiatif dan kolaboratif untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan perlu menjadi pilar utama dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Inisiatif yang sudah berjalan merupakan bukti nyata keberhasilan transisi energi di tingkat tapak. Budaya yang kita sebut dengan tatanan adat dan tradisi kasepuhan, misalnya seperti halnya tadi. Beras tidak boleh dijual, itu salah satunya. Tetapi juga rangkaiannya, kalau bicara beras kan, tatanan adat yang berlangsung di kasepuhan itu misalnya ada 5 kegiatan adat yang besar. Satu, ada yang namanya ngasek atau prosesi penanaman padi maksudnya. Yang kemudian ada prosesi mipit atau panen padi. Yang ketiga ada yang disebut dengan prosesi nganyaran, mencicipi hasil panen. Itu harus diicip, dibuktikan, dinyatakan. Kemudian ada juga prosesi ponggokan. Waktu akan berakhirnya tahun kehidupan, maka itu semuanya harus kembali mudik bahasanya. Baru kemudian di akhir nanti itu yang disebut dengan siklus tahunan, berakhirnya waktu kehidupan, itu yang disebut dengan seren tahun. Jadi ada ngasek, mipit, nganyaran, ponggokan, dan seren tahun. Itu 5 kegiatan besar. Tetapi karena ini berhubungan dengan kehidupan, maka kemudian kita bicara tentang hidup dan sang pemberi hidup. Sang pemberi hidup adalah makanan pokok, makanan utama. Itu yang kemudian disebutnya prosesi penanaman padi, itu adalah sang pemberi kehidupan. Kita menghormati padi seperti menghormati diri kita sendiri karena dialah yang memberikan hidup kita atau nyawanya. Maka kemudian nanti konteksnya bicara tentang Dewi Sri, sebuah konsep kehidupan yang selaras dan selurus. Nah, ini berhubungan dengan juga tatanan adat yang berhubungan dengan pertanian. Pertanian menanam padinya 1 kali dalam setiap tahunnya. Tidak 2 kali, tidak 3 kali. Itu yang kemudian kita sebut salah satunya tatanan adat dan tradisi kasepuhan itu kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawaku zaman. Artinya harus mampu mengimbangi perkembangan zaman lewat perkembangan teknologi yang digunakan hari ini dengan tidak meninggalkan titipan adat dan tradisi dari leluhur. Ini adalah titipan adatnya. Listrik itu menjadi cukup penting, disebutnya sumber power kehidupan perangkat modern. Maka dalam ceritanya di Kasepuhan kami membuat atau harus memiliki kelistrikan karena akan menghadapi babad di mana kehidupan harus diselaraskan, karena juga kasepuhan atau dalam hal ini leluhur telah memberikan wangsit untuk kita menggelarkan tatanan. Nah, lewat misi itu tadi atau dengan misi kita menggelarkan itu tadi, artinya perangkat dan alatnya harus diselaraskan. Mari kawal terus berbagai inisiatif baik dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan bumi yang layak huni untuk semua makhluk hidup di dunia.